Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Brevet Pajak, angkatan yang kedua ini. Dan di sesi yang sekarang, kita akan membahas tentang cara pengisian atau studi kasus untuk PPh Badan. Jadi mulai dari neraca, laba rugi, kemudian nanti akan ada adjustment di koreksi fiskalnya, kemudian nanti sampai kita temukan PPh terutangnya, PPh kurang bayar, sampai nanti di pengisian SPT tahunannya. Untuk pengisiannya sendiri kita menggunakan e-form 1771 di sini, 1771. Oke, saya akan share eh, Excel-nya tadi yang sudah saya bagikan sebelumnya. Oke, di sini ada beberapa tab sheet. Pertama ada identitas, kemudian rugi laba, neraca, soal jawaban serta laporan penyusutannya gitu. Nah, ini asumsinya adalah identitasnya adalah PT Morris Gemilang, kemudian NPWP-nya sekian, 02 sekian sekian. Direksinya itu ada Budi Kusuma dan Mawa Kusuma, NPWP-nya itu sudah tertera di situ 16 sekian sekian. Kemudian tahun buku untuk kita mengerjakan ini adalah tahun 2021, sementara tahun berdiri dari PT Morris Gemilang ini adalah tahun 2020. Alamatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Indramayu, clue-nya adalah 46100, nomor teleponnya 0241 sekian sekian, direktur dan komisarisnya adalah Bapak Budi Kusuma dan juga Mawa Kusuma. Penyertaan sahamnya atau modalnya 800 juta untuk untuk Budi Kusuma ini. Sementara yang Mawa Kusumanya sebesar 20%. Di sini untuk Budi dan di sini untuk Mawa. Oke. Nah, ini adalah identitas perusahaan, kemudian kita masuk ke laba rugi perusahaannya. Ini masih laba rugi komersil ya, jadi masih nanti akan kita adjust di koreksi fiskal nanti. Jadi peredaran bruto usahanya sebesar 10 miliar, kemudian penjualan retur dan juga potongannya ini artinya mengurangi. Jadi penjualan bersihnya itu adalah sebesar 9 miliar 750 juta. Kemudian kita hitung harga pokok penjualannya atau HPP-nya dimulai dari pembelian, biaya transport, persediaan awal, dikurangi persediaan akhir, ditambah dengan overhead, biaya overhead. Total harga pokok penjualannya adalah sebesar ini ya, sebesar 6 miliar 820 juta. Laba bruto usaha artinya penjualan bersih dikurangi HPP sebesar 2 miliar 930 juta. Kemudian kita kurangkan dengan biaya administrasi dan umum, ada sewa gedung, gaji dan tunjangan, biaya penyusutan, kemudian biaya perjalanan dinas, biaya sewa, biaya listrik, PBB, biaya sumbangan, promosi, dan biaya lainnya itu sebesar totalnya adalah 1 miliar 820 juta. Penghasilan neto usaha berarti penghasilan kotor atau penghasilan bruto kita kurangkan dengan biaya administrasi. Hasilnya adalah 1 miliar 110 juta di sini. Kemudian dari neto usaha kita tambahkan lagi apabila ada penghasilan dari luar usaha. Di situ ada bunga deposito, pendapatan sewa dan sound system sebesar 25 juta, serta keuntungan atas selisih kurs sebesar 50 juta di sini. Oke, kemudian dikurangi dengan biaya di luar usaha berupa perawatan sound system sebesar 50 juta dan juga biaya dari luar usahanya sebesar ini nol ya. Nah, berarti biaya luar usahanya adalah sebesar 50 juta. Nah, laba neto komersil berarti laba neto usaha ditambah dengan laba luar usaha dikurangi dengan biaya luar usaha di sini. Maka laba neto komersilnya adalah sebesar 1 miliar 255 juta di sini. Ini adalah baru laba neto komersil. Sementara ini adalah neracanya. Untuk neraca ini tidak ada
Oh, ini tidak balance. Kita coba balancekan. Oke. Kita coba balancekan. Ini apa fiktif ya angka-angkanya ini. Maksudnya ini buat sekedar untuk pelaporan saja di sini. Oke, untuk neracanya aktiva dan pasiva ini angkanya sama, laba ditahan tahun-tahun sebelumnya itu sebesar 358, laba tahun ini sebesar 1,255 ya, tahun 2021 ini. Kemudian em, apa di sini ada penyusutan, hutang dan sebagainya. Nah, kemudian ini adalah soalnya, kalau tadi laporan keuangannya ini adalah soalnya, angkanya sama di sini, angkanya saya pindahkan saja. Kemudian dari sini ada keterangan untuk nantinya kita harus adjustment, kita harus koreksi fiskal di situ. Yang pertama adalah biaya penyusutan komersil dan fiskal menggunakan metode garis lurus, masa manfaatnya sesuai dengan data di tabel di sini. Dalam biaya gaji terdapat biaya gaji pembantu rumah tangga direksi sebesar 36 juta. Kemudian biaya lain-lain dalam biaya administrasi tidak memiliki bukti sebesar 10 juta yang tidak memiliki bukti. Biaya PBB untuk pembayaran PBB gedung perusahaan dan 1,5 juta untuk rumah pribadi direktur. Jadi dari biaya PBB total itu ada dipakai 1,5 juta untuk rumah pribadi. Dalam biaya sumbangan, 5 jutanya untuk hari kemerdekaan dan 20 jutanya itu untuk sumbangan bencana nasional. Biaya promosi yang memiliki daftar nominatif sebesar 20 juta. Dalam biaya pembelian terdapat biaya untuk beli bahan baku renovasi rumah pribadi direksi sebesar 100 juta. Oke. Biaya transportasi sebagian digunakan untuk biaya reparasi mobil pribadi direktur sebesar 25 juta. Dalam biaya perjalanan dinas sebesar 10 juta digunakan untuk kepentingan pribadi direksi dan keluarga. Dalam biaya retur penjualan yang nyata-nyata dikeluarkan sebagai retur adalah sebesar 150 juta. Kemudian biaya di luar usaha digunakan untuk perawatan tenda sound system dan kompensasi kerugian tahun lalu sebesar 50 juta. Jadi masih ada kompensasi dari tahun lalu. Kemudian di sini ada kredit pajak. Yang pertama dari pasal 22 dari Dinas Pendidikan sebesar 7,5 juta. Pasal 22 juga sebesar 20 juta dari Mitra Prima, MPP-nya sekian, atas transaksi jasa sebesar 1 miliar. Dan pasal 23 sebesar 500.000 dari Mitra Pertama juga, atas sewa tenda dan sound system sebesar 25 juta. Di samping itu, PT apa namanya tadi? Morris Gemilang juga dia sudah mengangsur sebesar 10 juta per bulan pasal 25-nya. Gitu. Jadi pasal 25 sudah diangsur setiap bulannya adalah sebesar 10 juta. Nah, dari sini dari soal ini kita harus adjust, kita harus mencari pertama adalah kita harus mencari dulu berapa sih PPh. Jadi pertanyaannya di sini pertama adalah berapa laba bersih fiskalnya 2021. Kemudian nomor 2 adalah berapa PPh terutang, berapa PPh badan tahun 2021. Kemudian dan nomor 5 adalah oke, jadi di sini ada 5 ya yang diminta.
Oke, jadi yang pertama adalah laba bersih fiskalnya berapa. Untuk itu berarti kita harus cari tahu dulu berapa koreksi fiskalnya, kemudian berapa PPh terutangnya, berapa PPh yang kurang atau lebih bayarnya, berapa angsuran pasal 25 tahun berikutnya, serta masukkan data-data ini semua ke SPT tahunan gitu. Di situ ada laba rugi dan neracanya. Oke, nah kalau sudah seperti ini, kita berarti cek di tab jawabannya. Sudah saya sediakan jawabannya. Jadi Bapak Ibu silakan melihat langsung aja, dicocokkan saja. Nah, di sini untuk peredaran bruto di sini akan ada tiga kolom ya tambahan. Jadi di sini adalah komersil, di sini adalah koreksi fiskalnya, ada yang koreksi fiskal positif dan negatif, serta ada koreksi, serta nanti adalah ini fiskal, serta di sini tambahan keterangan. Fiskal positif itu artinya akan menambah pendapatan atau mengurangi biaya, sementara negatif berarti kebalikannya akan mengurangi pendapatan sekaligus menambah biaya di sini. Oke, nah dari sini pertama kita harus cek dulu di sini retur penjualan tadi kan hanya realisasi retur yang dijadikan biaya ya. Jadi kalau di sini, kalau kita balik lagi ke soal, dalam biaya retur penjualan yang nyata-nyata dikeluarkan hanya sebesar 150 gitu. Artinya di sini ada koreksi sebesar 50 juta gitu. Karena yang hanya boleh dijadikan beban itu adalah hanya 150. Yang lainnya tidak ada koreksi, berarti penjualan bersihnya yang awalnya itu 9 miliar 750 sekarang naik menjadi 9 miliar 800. Pembelian ini juga harus dikoreksi karena tadi ya pembelian ini digunakan untuk kepentingan pribadi. Itu tidak boleh dibiayakan. Positif atau negatif karena dia mengurangi pembelian di sini. Pembelian itu kan biaya ya, HPP itu kan biaya. Nah, selama biayanya turun berarti kan positif gitu. Jadi kalau biayanya naik maka negatif, kalau biayanya turun maka dia menjadi positif. Biaya transportasi juga sama, 25 juta untuk kendaraan pribadi yang tidak dapat dibiayakan. Kemudian eh, harga pokok penjualannya dari yang awalnya ini menjadi 6,6 eh, miliar 95 ya. Jadi turun HPP-nya. Artinya kan dia biayanya kan turun ya. Nah, kalau biaya turun otomatis kan laba brutonya naik dari yang awalnya 2,9 menjadi 3,1 miliar di sini. Ini berarti naik dia. Untuk biaya administrasi ada beberapa yang harus di-adjust. Pertama adalah gaji dan tunjangan, 36 jutanya itu untuk ART tadi di sini. ART-nya sebesar 36 juta, itu nggak boleh jadi biaya karena tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan. Penyusutan ini nanti kita akan lihat penyusutannya di sini. Nah, di sini adalah penyusutan, misalkan di sini ada 5 aset. Harga perolehan kita asumsikan tahun perolehannya mulainya per Januari 2020 ya, gitu. Artinya di sini sementara ini masa manfaat komersilnya itu berbeda di sini. Sementara kalau masa manfaatnya fiskal di sini fiskal kan tergantung dari kelompoknya ya. Kelompok 2 itu berarti 8 tahun, kelompok 1 itu 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, 8 tahun dan 4 tahun. Nah, dari sini aja udah berbeda gitu pengakuan fiskalnya gitu. Nah, penyusutan komersil ya ini tinggal dibagi ini kan kalau komersil ini semuanya dibagi sesuaikan dengan fiskalnya. Kemudian kalau ini komersil ya, kalau fiskal ada beberapa yang harus di-adjust. Contohnya yang 5 dan 6. 5 dan 6 itu kalau sedan untuk mobil direksi itu boleh disusutkan hanya setengahnya gitu. Jadi walaupun misalkan di sini sedan penyusutan setahunnya berapa? Penyusutan setahun kan ini kelompok 2 di sini. Harganya 550. Nah, harusnya kan kalau setahunnya berarti kita bagi dengan 8
Harusnya kan ini ya. Nah, cuman untuk sedan karena dipakai untuk direksi, maka hanya bisa dibagi apa? Hanya bisa disusutkan sebesar setengahnya aja gitu. Jadi hanya 34 juta setahun. Sama juga dengan handphone, alat komunikasi juga ini sama juga ya. Jadi harusnya kalau normal itu kan ini kita bagi dengan masa manfaatnya 4 tahun, tapi berhubung itu handphone, maka kita bagi dengan 2 gitu. Jadi ini adalah yang dipakai. Otomatis apa? Otomatis akan ada selisih antara penyusutan komersil dengan penyusutan fiskal. Gitu. Sisanya di sini. Ini penyusutan tadi ya, penyusutan sedan. Ini juga sama. Oh, kebalik. Oh, sorry, kebalik. Ini bagi ini. Oke, bentar. Oke, ini kan harusnya penyusutan per tahunnya itu per tahunnya di sini. Oke, ini kan penyusutan per tahunnya harusnya kan kita bagi 8 tahun segini. Oke, ini juga kelompok satu ini kita bagi dengan 4 tahun. Oke, nah harusnya masuk ke sini. Oke, jadi itu ya cara cara apa namanya? Cara menghitung penyusutan. Jadi kenapa kok sedan dan handphone ini cuma 50 gitu? Karena memang aturannya sendiri eh, untuk sedan itu tidak boleh disusukan sekaligus. Maksudnya tidak boleh disusukan semuanya, jadi hanya 50%-nya aja. Jadi dari yang awalnya itu harusnya per tahunnya itu 68 hanya 34 saja gitu. Sementara kalau kalau mobil lain gimana? Contohnya kayak mobil box ini, ya kalau mobil box sih nggak masalah gitu. Jadi tetap disusutkan secara fiskal totalnya berapa, sepenuhnya berapa gitu. Jadi khusus untuk sedan dan handphone itu hanya 50% saja yang boleh disusutkan. Artinya di sini ada selisih, selisih penyusutan. Penyusutan fiskal komersil segini, penyusutan fiskalnya segini. Ini, ini. Nah, berarti kan ada selisihnya fiskal dikurangi dengan komersil. Nah, berarti kan kalau kalau ternyata fiskalnya lebih besar, berarti maka negatif ya. Gitu. Jadi kalau kalau ternyata penyusutan fiskalnya lebih besar, maka dia akan koreksi negatif. Kenapa negatif? Karena tadi penyusutan kan itu termasuk aspek biaya gitu. Jadi kalau biaya semakin besar otomatis akan mengecilkan laba. Kecil laba otomatis itu negatif namanya gitu. Jadi itulah ini berarti harus kita masukkan ke sini.
Oke, jadi angka ini keluarnya dari yang tadi ya, gitu. Ini. Nah, berikutnya sementara yang lainnya biaya perjalanan dinas ini sama dengan yang tadi, pribadi tidak boleh dibiayakan. Kemudian PBB juga sama ya. PBB kalau untuk gedung itu boleh, sementara kalau yang lain itu tidak boleh, gitu. Di luar usaha itu tidak boleh. Biaya sumbangan mungkin ini sudah jelaskan juga sama Pak Bayu juga waktu itu untuk PPh Badan koreksinya. Untuk sumbangan itu tidak boleh dibiayakan kecuali untuk bencana nasional gitu. Jadi kalau bencana nasional itu boleh, kalau enggak maka enggak boleh. Biaya promosi eh, ini tidak ada daftar nominatifnya gitu. Jadi harus ada daftar nominatif kalau untuk promosi. Biaya lain-lain juga sama apabila tidak ada rincian buktinya. Oke. Oke, ini sudah. Maka jumlah biaya usaha lainnya yang awalnya itu 1,8 turun menjadi 1,7 gitu. Jadi kan dia turun ya, maka karena kenapa? Karena banyakkan yang positif di sini. Kemudian penghasilan neto dari usaha yang awalnya itu 1,1 naik menjadi 1,3 miliar gitu. Jadi sampai sini fiskal itu masih lebih tinggi daripada komersil. Kemudian kita tambahkan dengan pendapatan dari luar usaha. Di sini ada 3, bunga deposito, tenda, dan juga selisih kurs. Nah, untuk bunga deposito, karena dia sifatnya final, maka harus dikoreksi semuanya gitu. Karena yang sifatnya final itu tidak boleh. Jadi misalkan di sini ada pendapatan dari sewa ruko misalkan. Ya berarti harus dicoret juga gitu. Jadi tidak boleh ditambahkan di sini. Biaya usaha ini karena sound system tadi terkait ini berarti nggak masalah, tetap boleh dibiayakan. Kemudian penghasilan neto dari usahanya berarti yang awalnya 145 turun menjadi 25. Penghasilan neto dalam negeri di sini, jadi penghasilan neto fiskal, penghasilan neto komersil ya, penghasilan neto komersil itu 1,2 miliar naik menjadi 1,369 miliar di sini. Ini adalah penghasilan neto fiskal gitu. Ini jawaban yang pertama ya, jadi pendapatan neto fiskalnya sekian. Dari angka ini, kita masukkan ke penghitungan PPh terutang tahun 2021. Tahun 2021 itu tarifnya masih 22%. Awal harusnya sebelum ada HPP, tahun ini, tahun 2022, turun menjadi 20%. Cuman karena ada aturan di HPP, maka itu dianulir. Jadi tetap tahun 2022 tetap pakai yang 22%. Sementara tahun 2021 itu tetap yang 22%. Nah, cara menghitung PPh Badan, karena ini omsetnya antara 4,8 sampai 50, itu kan berarti pakai tarif 31E ya, tarif khusus. Ada yang memakai fasilitas, ada yang tidak pakai fasilitas di sini. Jadi ada yang fasilitas, ada yang tidak pakai fasilitas. Jadi kita harus hitung dulu berapa PPh yang ada fasilitasnya dan berapa PPh yang tidak memakai fasilitas gitu. Sampai nanti ketemu PPh terutangnya. Nah, penghasilan kena pajak, jadi kita harus hitung dulu. Penghasilan kena pajak adalah penghasilan neto fiskal dikurangi dengan kompensasi kerugian. Ingat ya, di soal itu ada kompensasi kerugian dari tahun lalu sebesar 50 juta di sini. Berarti ini sebagai pengurang, jadi penghasilan neto fiskal dikurangi dengan kompensasi kerugian, hasilnya adalah ini 1,319. Nah, yang fasilitas rumusnya ini mungkin mungkin masih salah, kemarin banyak juga yang salah. Saya juga kemarin sempat sempat apa namanya beda tafsir. Nah, untuk yang fasilitas rumusnya adalah ini 4,8 miliar itu sudah rumus ya, 4,8 miliar dibagi, nah ini dibaginya dibagi dengan ini penjualan bersih, penjualan bersih di sini. Bukan yang penjualan kotor ya, tapi yang penjualan bersih ditambah dengan pendapatan di luar usaha. Jadi kalau ada pendapatan di luar usaha, contohnya ini tadi ya, ada final, sewa tenda dan selisih kurs ini ditambahkan gitu. Selama ini mungkin banyak yang mengira ini tidak perlu kita tambahkan gitu. Ternyata di aturannya di SE
kalau nggak salah, nomor 5 tahun 2020 apa 2015 ya, saya agak lupa SE-nya nomor berapa. Nah, ini ditambahkan dulu. Jadi istilahnya adalah pendapatan bersih baik itu dari usaha maupun dari luar usaha. Jadi kata-katanya seperti itu. Jadi 4,8 dibagi dengan pendapatan bersih dari usaha ditambahkan juga dengan pendapatan di luar usaha. Dikalikan di sini, dikalikan PPh, dikalikan penghasilan kena pajaknya. Penghasilan kena pajaknya itu yang ini ya, jadi bukan yang neto fiskal, tapi masih harus dikurangkan lagi dengan kompensasi kerugian. Nah, artinya di sini hasilnya adalah 636 juta sekian ini. Kemudian yang tidak dapat fasilitas gimana? Ya sudah, tinggal sisanya aja. Penghasilan kena pajak dikurangi dengan yang sudah dapat fasilitas. Yang dapat fasilitas itu tadi ya tarifnya itu setengah setengahnya dari tarif normal, dari yang awalnya itu 22 menjadi 11, yang ini tetap yang 22%. Ini kita kalikan, berarti kan ini kita kalikan 11 ya, 11%. Ini kita kalikan 22%. Totalnya berarti pajak yang terutangnya adalah sebesar ini. Jadi ini tadi jawaban yang nomor 1. Ini jawaban yang nomor 2. Dari jawaban nomor 2 ini, tadi pertanyaannya adalah berapa PPh kurang bayarnya. Nah, berarti PPh kurang bayarnya, berarti kita kurangkan dulu dengan kredit pajak. Di sini kredit pajaknya adalah segini, totalkan semua, pasal 22 dan pasal 23. PP yang masih harus dibayar sendiri adalah sebesar ini, 192.214.235 ini. Kemudian dikurangi dengan angsuran pasal 25. Angsuran pasal 25 tadi ya di soal itu adalah 10 juta per bulan. Artinya di sini ada 120 juta. Berarti PPh kurang bayarnya adalah sebesar 72 juta 72 juta 214 juta 235 rupiah. Ini adalah PPh kurang bayarnya, pasal 29-nya. Oke. PPh kurang bayar pasal 29. Kemudian angsuran tahun berikutnya gimana? Angsuran pasal 25. Intinya adalah penghasilan yang teratur itu kita keluarkan dulu. Jadi penghasilan neto fiskalnya ini sama. Penghasilan tidak teraturnya itu kita kurangkan. Tidak boleh gitu. Nah, jadi penghasilan kena pajaknya itu sekarang hanya ini. Kemudian fasilitasnya ini sama ya, cara hitungnya masih sama. Dikurangi dengan kredit pajak di sini. Totalnya masih sama. Nah, angsuran pasal 25 tahun berikutnya dari yang awalnya itu 10 juta di sini, 10 juta per bulan, naik menjadi 13.330.483 rupiah. Ini adalah angsuran yang harus dibayarkan nanti di tahun 2022 ini, gitu. Ini adalah nanti untuk menghitung di bukti potongnya dari DPP-nya. Jadi kalau pajaknya 7,5 juta, DPP-nya berapa? Nah, ini berarti kita kali. Asumsi kalau bendahara pemerintah itu tarifnya adalah 1,5%, berarti 7,5 juta kali 100 dibagi 1,5. Sementara untuk yang 20 juta, ini berarti kalikan 100 dibagi 2, dan ini juga sama ya. Gitu. Oke, jadi di sini sampai sini, apa namanya, sudah terjawab ya soal-soalnya. Jadi nomor 1 sampai nomor 4 tadi. Gitu. Untuk nomor 5-nya nanti kita akan masukkan ke SPT tahunan. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke pengisian SPT-nya? Oke, jadi ini ya, ini contoh SPT-nya. Yang pertama ini kalau ada kotak-kotak merah seperti ini berarti kita harus diisi
Gimana cara ngisinya? Kalau misalkan memang nggak ada yang perlu diisi, ya cukup diisi aja 000 atau karakter ya. Bisa strip atau yang penting harus ada isinya gitu. Yang penting warna merahnya itu terhapus. Gitu. Kemudian ini nomor teleponnya, nomor telepon kantor. Nah, kemudian dari sini eh, kita masuk ke induk yang paling belakang. Mulai dari lampiran 6 dulu, misalkan. Lampiran 6 itu adalah penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Ini kalau memang tidak ada, kalau memang perusahaan Anda berdiri sendiri, tidak punya cabang atau afiliasi, maka ini tidak perlu kita isi. Jadi kita buka saja, tapi nggak ada yang diisi. Kemudian nomor lampiran 5, sekarang masuk ke lampiran 5. Jadi kita mulai dari lampiran 6, ke lampiran 5, 4, 3, sampai nanti di induk. Gitu. Lampiran 5, nah ini harus diisi. Yang harus diisi apa? Misalkan ini ya, pemilik modal dan juga eh, susunan pengurus. Tadi kan kalau di soal ada ya, yang ini. Nah, ini kan ada identitasnya, direkturnya Budi Kusuma, Mawa Kusuma sebagai komisaris, dan juga NPWP-nya ada di sini. Nah, kita masukkan. Kita masukkan di NPWP. Namanya tadi adalah Budi Kusuma. Alamatnya ya samakan aja ya. Di mana misalkan Jakarta juga. Oh, tadi Indramayu ya. NPWP-nya kita tulis. Ini NPWP fiktif ya. Jadi, oh nggak bisa diketik ternyata. Nggak bisa di copy paste. Oke. Oke, kemudian jumlah modal yang di-store adalah tadi 800 juta. Oke, berarti ini adalah 80%. Pastikan ya di sini nanti hasilnya adalah 100% gitu. Jadi di sini sisanya berapa? Kita tambah lagi. Tadi adalah Mawa Kusuma. NPP-nya, oh kebalik ya. Ini 15. Ini berarti yang sebesar 200. Ini sebesar 80. Kalau memang ada dividen, silakan dibagikan. Misalkan ini ya, tadi kan untungnya kan sebesar sebesar labanya kan sebesar 1,2 ini. Nah, misalkan kalau anggap aja dividennya itu 8 dan 2% dari total labanya. Berarti ini anggap aja ini sekedar apa? Sekedar fiktif aja ya. Ini asumsinya segini. Berarti ini juga sama 2% kali laba bersih. Oke, berarti yang satu 10.400.000, yang satu 25.100. Misalkan di sini. Yang satu lagi ini adalah 25. Oke. Kemudian dari yang bagian A kita pindahkan juga ke bagian B. Ini adalah susunan pengurus dan komisaris ya. Jadi masukkan lagi tadi nama Budi Kusuma tadi. Kemudian alamatnya juga sama. NPWP-nya. Kemudian jabatannya apa? Jabatannya adalah direktur. Oke.
Kemudian selain itu tadi Mawakusuma, Indramayu juga. Ini misalkan komisarisnya tadi. Oke, komisaris sudah kita isi yang lampiran 5 sudah kita isi. Sekarang kita masuk ke lampiran nomor 3 sekarang. Sorry, lampiran 4. Lampiran 4 adalah PPh yang sifatnya final atau yang bukan objek pajak di sini. Oke. Nah, kita cek lagi tadi penghasilannya yang sifatnya final tadi apa saja. Itu tadi ada bunga deposito ya. Bunga deposito tadi sifatnya final. Nah, berarti ini kita masukkan ke sini. Bunga deposito. Tarifnya adalah 20%, berarti segini pemotongannya. Yang lainnya, kalau memang tidak ada, ini nggak perlu diisi. Oh ya, kalau misalkan sekarang kan untuk dividen yang diterima oleh PT itu kan tidak kena pajak ya. Dividen yang diterima oleh PT tidak kena pajak gitu. Nah, nanti kalau misalkan ternyata di sini ada dividen gitu. Misalkan perusahaan ini terima dividen, misalkan ya udah masukkan aja ke sini nomor 3 gitu. Sekarang karena tidak perlu lagi dipotong pasal 23, berapapun penyertaan sahamnya gitu. Oke, kalau sudah di sini hanya ada satu item saja. Nah, sekarang kita masuk ke lampiran 3. Lampiran 3 adalah bukti potong. Nah, bukti potong tadi kan berhubung ada 3 bukti potong ya di sini. Ada pasal 22, 23, dan atas jasa dan atas sewa. Nah, ini kita masukkan. Di sini tadi sudah kita hitung ya DPP-nya, berarti kita masukkan ke sini. Pasal 22, bisa juga impor, tapi kalau cuma satu sih mending ini aja tambah langsung. Nama pemotongnya tadi adalah Dinas Pendidikan. Oke, kita masukkan di sini. NPWP-nya adalah ini asumsinya. Kita masukkan aja. Apakah bisa? Oh, ternyata nggak bisa. Jenis penghasilannya, nah ini jenis penghasilannya pasal 22 kita cek. Kalau itu kan berarti penjualan ke bendahara pemerintah ya. Nah, penjualan ke bendahara pemerintah itu kita coba cek yang tidak ada. Oke, ini pembelian barang oleh bendaharawan. Kita cek di sini. Objeknya, objek outputnya berarti berapa nilainya, DPP-nya berapa. Tadi kalau di jawaban adalah sebesar 500 juta di sini. 500 juta. Output yang dipotong adalah sebesar 7,5 juta. Nomor bukti potongnya misalkan 22. Tanggalnya tanggal berapa, sesuaikan dengan bukti pungutnya. Misalkan Desember 31. Alamat pemotongnya di mana? Misalkan di Indramayu. NTPN-nya. Nah, ini NTPN sebenarnya kalau tidak dapat pun nggak masalah ya. Jadi kalau misalkan dapat ya silakan aja ditulis di sini. Karena kan ini tadi warnanya nggak merah ya, jadi tidak wajib gitu. Pasal 22 sudah, sekarang kita masuk ke pasal 23 di sini. Kita tambah. Nama pemotongnya tadi adalah Mitra Prima ya, dua-duanya Mitra Prima. Oke.
Untuk yang ini berarti kita masukkan ke yang jasa di sini. Kita masukkan ke jasa. Objeknya adalah sebesar 1 miliar. Yang dipotongnya sebesar 20 juta. 20 juta di sini. Bukti potongnya tanggalnya anggap aja tanggal akhir tahun juga. Alamatnya di mana? Oke. Satu lagi. Ini masih sama. Kali ini yang sewa. Nilainya tadi adalah sebesar 25 juta dipotongnya 500. Kita masukkan 25. Ini adalah 500. Oke. Sama juga tanggalnya. Oke, jadi kredit pajaknya adalah sebesar 28 juta, sama ya. Kita pastikan sama angkanya. 28 juta kredit pajaknya di sini. Ini 28 juta. Nah, kita masuk lagi ke lampiran 2. Nah, lampiran 2 ini yang mungkin agak repot karena kita harus mencocokkan biaya-biaya di komersil. Gitu. Kita masukkan ini lampiran 2. Nah, kita harus cocokkan di sini ada tiga ada 3 kolom, HPP, biaya usaha dan biaya dari luar usaha. Nah, kita cocokkan tadi dengan laporan keuangannya, laporan di laba ruginya di sini. Kita masukkan di sini misalkan pembelian 6 miliar, transportasi 400, persediaan awal, persediaan akhir, biaya overhead. Nah, kita masukkan di sini pembelian 6 miliar ya. Oke, biaya transportasi ada tadi. Oke, mungkin ada yang bisa bantu untuk menyebutkan angkanya ya. Jadi biar saya ini tidak bolak-balik. 400. Oke, terus persediaan awalnya tadi berapa? 1,2 di sini. Dan persediaan akhirnya itu sebesar 900 juta. 900 juta. Oke. Nah, masih ada selisih. Di sini ada biaya overhead ya. Overhead itu kita masukkan ke mana ya biasanya ya? Nilainya. Overhead mungkin gaji kali ya. Mestinya kan overhead itu kayak yang sifatnya langsung kan ya. Ini bebas. Makanya ini kalau memang yang Kalau tidak biaya ada di lainnya sini, biaya lainnya boleh ya. Biaya lainnya sebesar 10 juta. 120 tadi ya. Oke, 6820. Nah, ini ya pastikan angkanya sama ya gitu. 6820 karena kalau beda otomatis nanti hasilnya tidak akan sama nanti. Gitu. Jadi pastikan angkanya sama. Oke, HPP sudah, sekarang masuk ke biaya usaha. Jadi biaya administrasi ini. Gaji dan tunjangan sini. Gaji dan tunjangan berapa? 860 juta. 860. Oke, terus ada lagi Biaya sewa gedung kantor. Di sini kita sewa berapa? 300 juta. 300. Biaya penyusutan Penyusutannya
230 juta. 230. Biaya, Oke. biaya perjalanan dinas Biaya perjalanan dinas berarti transportasi ya, anggap aja. 80 juta. 80. Ada biaya sewa lagi, Pak, 120. Sewa. Oh, sewa 110. Oke, tambahkan aja berarti ya. Sewa berarti ditambah 100 berapa? 420 total. Oke, 420. Biaya listrik Biaya 60 listrik. juta. Oke, kira-kira kita masukkan kemana untuk biaya listrik yang paling mendekati? Biaya lainnya. Biaya lainnya. Bebas ya sebenarnya. Yang nggak ada di situ masukin biaya lainnya aja semua, Pak. Kalau biaya lainnya nanti kegedean nanti. Oh, nanti ditanyain Eh, Pak ya kalau biaya lainnya gede. iya, kayak kok nggak ada rinciannya gitu. Oh, Oke deh, jadi biaya untuk gede listrik, PBB, sumbangan, sisanya cuma itu aja ya. Promosi ada nih. Promosi berapa? promosi 30 juta. 30 juta. Terus Ada biaya lainnya 100 juta. biaya lainnya 100 ya. Ya. Oke, terus sisanya yang Biaya utilitas. listrik, PBB ya. Cuman dua ini aja ya. Sumbangan nggak masuk Pak ya. Oh ya, sumbangan juga. Berarti tiga ini ya. Iya. 100 juta totalnya. 100 juta anggap aja kita masukkan ke mana ya? Sehubungan dengan jasa ini boleh. Kita masukkan ke sini aja. Itu nanti ditanyain PPh 23. Bukan. Kalau jasa. Em, ya harus kita tunjukkan sih. Makanya kan ada laporan keuangan itu kan bukti bahwa oh ini loh dari 100 juta ini rinciannya segini gitu. Maksudnya, atau kalau mau selain nggak objek 23, apa kira-kira masukkan ke persediaan awal di sini nggak ada. Hmm, harusnya ke biaya overhead ya. 100. Iya, yang paling mendekati masa lain-lain. Kalau lain-lain berarti tambahkan berapa di sini? 200 ya berarti ya totalnya. Satu. Oke, kita cek 1820. 1820, oke, sudah benar. Terus terakhir ini kan ada biaya dari sound system ya, 50 juta di sini. Nah, kita masukkan sound system itu biaya perawatan ya. Biaya perawatan, ya anggap aja ke lainnya deh. Di sini bisa. Oke, jadi HPP, biaya usaha dari luar usaha. Totalnya segini. Nah, kalau sudah sama seperti ini, pastikan sama ya. Jadi pastikan sama dengan laporan di laba rugi. Nah, kalau sudah, kita masuk ke lampiran 1 sekarang. Nah, lampiran 1 ini tinggal kita isikan saja peredaran usahanya. Nah, peredaran usaha itu yang mana? Tadi kan ada eh, penjualan serta penjualan bersih ya. Nah, kita masukkan yang penjualan bersihnya di sini. Jadi 9750. 9750. Oke. Penghasilan dari luar usaha kita masukkan dari luar usaha itu sebesar 195 juta ini kita masukkan. Oke, nah pastikan sama ya. Jadi penghasilan neto komersil ini pastikan sama dengan di laba rugi 255 ini. 1255 pastikan angkanya sama 1255. Oke, nah kalau sudah seperti ini berarti nanti tinggal kita adjust saja di laporan fiskalnya atau koreksi fiskalnya. Gitu. Oke, misalkan di sini penghasilan yang dikenakan PPh final. Tadi kan ada ya. Yang pertama tadi yang di-adjust adalah
deposito ya tadi ya, ada deposito 120 juta. Oke, kita masukkan di sini 120 juta. Nah, sisanya berarti ini kita tinggal klasifikasikan. Di sini kan ada A sampai eh, M ya. Nah, kira-kira dari sini, kira-kira yang mana yang masuk A sampai M tadi? Gitu. Pertama, kita cari dulu retur penjualan. Retur penjualan itu yang nyata-nyata, berarti kita masukkan ke yang pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Ini nggak boleh ya. Nah, ini tadi berarti kita masukkan ke yang bagian 5B. 5B nilainya sebesar 5 juta. Positif ya, masukkan ke positif. Oke. Kemudian berikutnya pembelian transportasi untuk kepentingan pribadi dua-duanya. Nah, berarti kita masukkan oke, yang paling mendekati kira-kira mana? Kepentingan pribadi ya, di sini kita masukkan. Jadi hampir semuanya berarti kita masukkan ke sini nanti. Kita cari dulu angkanya berapa. 100 ditambah 25 ditambah dengan 36. Jadi kita tambahkan semua dulu ya. Ini ditambah 25 ditambah dengan 36 ditambah dengan perjalanan dinas ditambah dengan ini biaya promosi dan lainnya. Oke, 192.500 kita cek. Oke. Oh, ini tadi ada sumbangan ya. Sumbangan itu ada poin khususnya. Berarti nggak perlu masuk. Oke. 192.500 kita masukkan ke sini yang paling atas 5. 192.500. Oke, terus tadi sumbangan sebesar 5 juta. Kemudian oke. Kita cek lagi nanti intinya adalah penghasilan neto fiskal itu harus sama dengan di yang sudah kita hitung ya di sini 15 ini. Berarti kan ada yang belum. Di ini berarti belum. Kita cek koreksi tadi apa penyusutan fiskalnya belum kita buat ya di sini. Oke. Kita masukkan koreksi apa penyusutannya. Kalau negatif berarti kita isi di sini. Kita klik di sini. Nah, ini adalah laporan penyusutannya. Nah, kita input satu-satu ya tadi ya dari sini. Laporan penyusutan. Oke, yang pertama harta berwujud kelompoknya 1. Oh, kelompok 2 ya. Kelompok 2. Dua. Kemudian Mesin, namanya adalah mesin pengolahan mesin. makanan. Bulan perolehannya bulan 6 Januari 1 tahun 2020. 20. Oke, nil harga perolehannya berapa? 800 juta. 800 juta. Oke. Ini yang fiskalnya ya. Jadi ini adalah bukan yang komersil. Jadi ini adalah daftar penyusutan fiskal. Kenapa? Karena posisinya kan sebenarnya komersil itu sudah ada. Jadi kita hanya adjust saja di sini langsung. Nilai sisa buku awal tahunnya berarti kan ya apa?
Nilai sisa buku fiskal ini 2020, 2021. Aduh, harus hitung lagi ya. Oke deh, kita hitung. Nilai buku awal tahun berarti kan harga perolehan dikurangi dengan penyusutan tahun pertama. Oke, 700. Penyusutan komersilnya garis lurus, fiskalnya juga garis lurus. Penyusutan fiskal tahun ini berarti sebesar 100 juta. Oke, tambah lagi. Setelah mesin tadi apa? Inventaris kantor. Kelompoknya kelompok 1. Dan Januari. Semuanya di bulan Januari ya. Ya. 2020. Harga perolehannya berapa? 100 juta. Berapa? 100 juta. 100 juta, oke. Berarti di sini 75 ya harusnya. Ya, 75. Oke, garis lurus juga. Garis lurus juga. Ini 25. Oke. Tambah. Oh, ini. Berikutnya tambah mobil box. Mobil box kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Bulan perolehannya 1 2020. Harga perolehannya 640 juta. 640. Nilai buku fiskalnya sebesar 560. 560. Oke. Berapa ini? 80 juta. 80 juta. Oke. Sedan. Kelompok 2 ya. Dan 1 2020 berapa perolehannya? 550. 550. Nilai sisa buku fiskalnya berarti sisa 515,625. Oke, 515,625. Oke. 515,625. 625. Oke, garis lurus. Ini tadi adalah 34375. 34375. Oke. Terakhir handphone berwujud kelompok 1 ya. Nilainya 1 2020. Nilainya berapa? 30 juta. 26,250. 26,250. Oke, 26,250. Garis lurus. Penyusutannya berapa? 3.750. 375. Oke, sudah. Nah, kemudian di sini kan ada jumlah fiskalnya sudah diketahui. Nah, sekarang tinggal komersil. Komersilnya berapa? Ini kan ketahuan ya, 230. Nah, kita masukkan ke sini. 320. Oke. Nah, selisihnya tadi ya, 13.125 di sini. 13.125, koreksinya negatif. Kita cek di sini, kita pindahkan di sini, pindahkan formulirnya ini ke lampiran induk tadi. Kita klik. Oh. Oke, kita pindahkan. Nah, otomatis masuk ke sini. Kita cek di sini, fiskalnya itu masih selisih jauh ya. Kira-kira masih ada yang perlu ini enggak ya?
Ada yang kurang tidak di sini? Negatifnya ini tinggal, oh, oh iya deh, ini salah tadi. 1369 1369 Benar ya, sudah sama ya. 1369 375. Ini 1369 375. Oke, nah ini berarti penghasilan neto fiskalnya sudah sama. Kalau ini berarti tinggal kita masukkan ke induk sekarang. Lampiran induk. Kita cek induknya. Nah, di sini penghasilan neto fiskalnya sekian. Nah, pasal 31E-nya, nah ini kadang-kadang suka beda. Nah, kita cek apakah sudah sama atau tidak. 220. Oh, 228 di sini. 228 559 634. Oke. Oh, karena belum ada kompensasi. Oh iya, ini kita belum ada kompensasi ya. Tadi kan ada kompensasi kerugian 50 juta. Nah, kita input dulu kompensasinya. Di ini kita isi, klik ini. Oh, harus isi dulu. Oke, kita masuk lagi ke kompensasi kerugian. Oke. Tahun 2021 berarti kita pindahkan ini 2020 ya, asumsinya dari 2020 50 juta kita pindahkan ke sini 50. Kan kompensasi kerugian itu masih bisa kita kompen sampai dengan 5 tahun ke depan gitu. Nah, asumsinya misalkan tahun 2025 ini eh, apa namanya? Rugi, sementara tahun 2021 sudah untung, maka yang tahun 2021 tidak perlu bayar pajak, tapi yang 2021 penghasilan kena pajaknya tadi atau neto fiskalnya tadi dikurangi 50. Oke, ini sudah kita input. Nah, kita masuk lagi yang tadi ke induk. Hasilnya apakah sudah sama? Tarif pasal 31E-nya sebesar 220, 214, 235 di sini. Kita cek 220, 214, 235. Sudah sama ya, sudah benar ya. Nah, ini berarti sudah sesuai gitu dengan pasal 31E-nya karena memang banyak yang berbeda. Nah, kenapa kenapa berbeda? Ternyata banyak juga setelah saya teliti itu di sini di fasilitasnya. Orang tidak menambahkan dengan penghasilan di luar usaha gitu. Banyak juga yang rumusnya itu yang fasilitas itu 4,8 kita bagi dengan pendapatan bersih dikalikan dengan penghasilan kena pajaknya gitu. Ini mungkin yang masih banyak yang terlewat, banyak miss-nya. Walaupun mungkin nilainya tidak terlalu besar, tapi kan ya tetap aja nanti kalau misalkan kok beda sih dengan hitung-hitungan sama kantor pajak misalkan. Nah, itu kan pasti nanti akan diminta untuk pembetulan gitu. Kan lumayan kalau sampai pembetulan gitu. Nah, ini kalau sudah sesuai dengan hitung-hitungan di secara sistem kan jauh lebih aman gitu seperti itu. Kalau sudah sini angkanya harusnya sudah masuk semuanya, sudah benar, tinggal kita masukkan aja pasal 25-nya. Pasal 25 itu nanti masuknya kredit pajak tadi ya sudah benar 28 juta. Nah, ini nomor 10, PPh yang dibayar sendiri pasal 25 bulanan. Nah, kita masukkan pasal 25-nya berapa tadi? Angsurannya adalah sebesar 10 juta per bulan. 10 juta per bulan berarti 120 ya. Oke, ini 120 kita masukkan. Oke, kurang bayarnya 72 juta 214 ini harusnya sama angkanya dengan yang sudah kita hitung. 72 114 235. Oke, sudah benar. PP yang kurang dibayarkan kapan gitu. Nah, ini berarti kan harus dibayar dulu ya baru dibayarkan. Oke, kalau sudah ini tinggal kita laporkan saja, tinggal kita submit. Oh ya, tapi sebelum itu kita masuk ke induk lanjutan di sini. Nah, untuk induk lanjutan, untuk angsuran pasal 25 tahun berjalan atau tahun berikutnya. Tadi ya,
Penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran kita masukkan di sini. Yang menjadi dasar angsuran adalah ini. 1174,375. Kita coba karena kadang berbeda 1174,375. Oke. Kompensasinya ini 13. Oke. Wah, kita isi dulu tempatnya. Oke. Kita cek lagi kira-kira ini bisa diisi tidak. Nah, di tahun 2022 itu kan eh, tidak ada lagi ya kompensasinya. Anggap aja ini sudah habis berarti. Nah, berarti di sini tadi berarti ini saya salah. Berarti ini kita hapus. Oke, 1174,375. Kita masuk lagi ke lanjutan tadi untuk menghitung. Oke, PPh terutangnya kita coba apakah sudah sama 196,324. Oke, ternyata ada beda. Dari bagian B nomor 4 angka 14C kita coba tarif PPh bagian B nomor 4 kita cek di induk bagian B nomor 4. Bagian B nomor 4 ini berarti tadi. Kemudian sudah benar. Oke, 196,012 di sini angkanya kali ini. Nah, kalau seperti itu berarti harusnya kan segini ya. Oke, coba kita kurangkan. Oke, kita ikutin saja, samakan dengan angkanya di sini. 196,324,481. 196,234 324 481. Oke. Kredit pajak yang dipotong oleh pihak lainnya tadi adalah sebesar masih sama ya, 28 juta. Ini asumsinya. 28 juta. Oke, berarti angsuran pasal 25 tahun berikutnya adalah sebesar ini 14 juta 27,40 rupiah. Ini ya, masih sama. Oke, jadi ini ya, angsuran pasal 25 tahun berikutnya dari yang awalnya itu sebesar 10 juta per bulan naik menjadi 14 juta. Gitu. PPh finalnya 24 juta itu yang terkait bunga dividen tadi. Oke, sudah tidak ada lagi. Setorannya kita centang saja nanti karena akan harus kurang bayar ya. Oke, ini yang harus dicentang, yang lainnya tidak perlu. Oke, ini sudah semuanya. Nah, berikutnya setelah ini kita masuk ke kirim. Oh ya, tapi sebelum itu kita masukkan ini ya, laporan keuangannya ke elemen laporan keuangan. Kita masukkan ke perdagangan aja. Kita cek di perdagangan. Nah, ini jadi laporan keuangannya, laporan neracanya itu kita masukkan ke sini. Gitu. Penjualan bersihnya tadi sebesar 9750.
Pembeliannya itu adalah 606.000. 6 Tapi miliar. ini langsung ya. Pembelian, saldo dagang awal, saldo dagang akhir. Pembeliannya berapa? 6 miliar. 6 miliar, oke. Saldo awal 1,2 M. 1,2. Akhir 900 juta. 1,1 miliar. Kurang Oh, nolnya. 1,2. terus ini, 900 juta. oke, tapi kan ini nggak cocok ya. Nah, berarti sisanya berarti kita masukkan aja di eh, saldo saldo awal aja berarti ya. Transportasi dan overhead ditambah 400 ditambah dengan 520 ya. 12 12 ditambah dengan 500 berarti 172. 20. Gedean. Oke, 6820 sudah sama. Kemudian beban administrasi di sini langsung aja berarti beban administrasinya berapa? Totalnya 1280. 1820. 180. Oke. Atau juga masukkan ke sini tadi juga bisa ya. Beban penjualan itu ya kayak tadi ya, biaya apa namanya? Biaya transportasi, overhead itu masukkan ke sini juga sama aja. Jadi yang penting angka akhirnya tuh sama gitu. Ini misalkan kalau saya masukkan ke sini 12 ya tadi ya. Ini terus kita masukkan di sini 520 tadi ya. 520. Oke, 520. Oke, ini juga sama akhirnya. Terus pendapatan beban lain-lain ini kita tambahkan tadi em, pendapatannya itu 195 dikurangi dengan 50. Pendapatan beban lain-lain 195 dikurangi 50 berarti 145 ya. Oke. Nah, ini angkanya yang penting sama gitu. 122 1255. Oke, ini sudah. Nah, sekarang kita masuk ke neracanya. Neraca lebih gampang. Modalnya di sini tadi adalah 1 miliar. Oke. Laba tahun ini sebesar berapa tadi? 1255. Laba tahun-tahun sebelumnya itu 358. Oke, terus sisanya ini ada hutang bank, dagang, dan lainnya 52 dan hutang bunga di sini 500. Terus hutang dagang dan hutang lainnya. Hutang dagang apa aja ini? Terus hutang, oh ada hutang bank ya. Hutang bunga anggaplah ini berarti hutang banknya tadi 500. Oke, pastikan sama 3349. Oke. Dari sisi pasifa sekarang, dari sisi aktiva, kas, bank, kas dan setara kas, bank di sini tidak ada ya. Berarti langsung aja ditambahkan 612. Kemudian piutang dagang, piutang dagangnya itu 615. Oke, terus
Persediaan 232. Persediaan 232. Oke, terus aktiva tetap 2 miliar 120. 2 miliar. 2 miliar 120, akumulasi penyusutannya 230. Oke, sudah sama ya di sini ya antara apa? Pasif aktivanya dengan pasifanya di sini. Nah, kalau sudah sama seperti ini, tinggal kita lanjut aja ke balik lagi sebelumnya. Nah, sekarang terakhir berarti tinggal kita kirim saja. Nah, kirim itu berarti kita harus laporkan ini yang harus dilampirkan laporan keuangan. Berarti tadi ya, ini laba rugi ini. Jadi jadikan satu PDF, kemudian rekapitulasi peredaran bruto PP23 kalau ada ya, tadi kan nggak ada ya, nggak ada PP23. Kemudian ini daftar nominatif biaya promosi. Tadi kan kalau nggak ada daftar nominatifnya harus dikoreksi tuh. Nah, berarti sisanya tadi yang ada datanya itu harus di-upload ke sini gitu. Sementara yang ini tidak ada, tidak perlu. Jadi paling tidak kita harus upload satu dan ini laporan keuangan dan biaya promosi dan entertain tadi. Kemudian di samping itu kita juga harus tambahkan di sini, karena ada kurang bayarnya ya, kita tambah di sini tanggalnya berapa. Misalkan tanggal bayarnya kan segini, jumlah bayarnya harus sama. NTPN-nya ini ya, kalau udah dapat bayar kan harus ada NTPN ya. Pastikan sama, kemudian ini tadi, kita coba unggah. Misalkan tadi laporan keuangan, coba. Nah ini ya, jadi harus diunggah di sini. Daftar nominatifnya juga sama. Intinya kalau sudah sesuai seperti ini semua, kemudian tinggal kita kirim kode verifikasinya yang dari email, kemudian kita submit. Gitu. Oke, jadi seperti itu untuk pengisian SPT tahunan badan. Ini jadi pastikan lagi sebelum kita submit, pastikan angka-angkanya sudah benar semua, sudah terisi dengan benar. Induknya tadi sudah di sini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait PPh badan? Silakan. 50% tadi batasan peredaran bruto. Ini yang mana, Bapak? Fasilitas 50%. Oh, Oh, itu yang tadi yang perhitungan yang pas di perhitungan PPh terhutang itu, Pak. oh, PPh badan. Oh, ini itu adalah khusus untuk pasal 31. Oh, kalau itu berarti maksimal 4,8, Bapak. Jadi kalau misalkan kita tidak pakai PP23 kan kalau PT yang istilahnya PT UMKM, kalau omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, itu kan kalau kan ada pilihan ya, pakai PP23 0,5% dari omset atau pakai PPh badan biasa. Nah, kalau kita pakai badan biasa, kan kalau PT yang sudah tidak boleh pakai PP23, asumsi misalkan tadi ya, PT ini sudah berdiri dari tahun 2017 misalkan. Kan otomatis dia sudah tidak bisa lagi pakai PP23 karena sudah melewati 3 tahun kalau PT. Akhirnya dia harus laporkan PPh badan. Nah, misalkan tadi ya omsetnya katakanlah 4 miliar. 4 miliar, kemudian labanya 400 juta. Pajaknya berapa? Berarti pajaknya 400 juta kalikan tarif PPh badan dikalikan setengahnya. Tarif PPh badan kan 22% ya. Nah, kalau setengahnya berarti 11.
Berarti pajak untuk PT tersebut adalah 400 juta kali 11%. Itu kalau omsetnya di bawah 4,8 miliar. Tapi kalau omset di atas 4,8 sampai dengan 50 miliar, kita pakai cara hitung-hitungan yang saya berikan tadi. Gitu. Jadi ada fasilitas, ada yang non fasilitas. Yang fasilitas pakai 11%, yang non fasilitas pakainya yang 22%. Gitu Pak Ronald. Oh, berarti kalau misalkan begitu dia omsetnya menyentuh di atas 50 miliar, dia udah langsung kena tarif normal ya berarti Pak ya? Iya, Nggak ada fasilitas di atau atas apa ya? 50 miliar. Iya, betul. Ah, Iya, kalau di atas 50 oh, miliar langsung oke. aja. Berarti pendapatan bersihnya berapa, fiskalnya berapa gitu ya. Katakanlah fiskalnya 10 miliar gitu. Ya udah berarti 10 miliar kali 22% langsung. Oke, baik. Makasih Pak. Sama-sama. Silakan yang lainnya. Jadi kalau ilustrasinya seperti ini ya. Jadi kalau bisa buat ilustrasi, ini sebenarnya sudah sempat saya bahas di video saya di YouTube. Cuman mungkin waktu itu karena sebelum adanya Undang-Undang HPP, jadinya ada ini agak misalkan ini ada PT-A, PT-B, dan PT-C. Oke. Omsetnya di sini misalkan yang satu itu adalah 4 miliar. 4 miliar. Di sini ada tadi misalkan 9 miliar. Di sini ada 60 miliar. Oke. Dari omset itu kemudian laba bersih komersil. Misalkan di sini angkanya 500 juta deh. Ini angkanya 1,2. Ini angkanya 5 miliar. Oke. Kemudian anggapnya koreksi fiskalnya, misalkan di sini ada 100. Di sini ada 300. Di sini ada, anggapnya koreksi fiskal positif ya. Positif. Berarti ini ditambah ini dikurangi ini. Oke, ini katakanlah ada 3 perusahaan, A, B, dan C gitu. Dengan masing-masing omsetnya berbeda-beda. Nah, penghitungan pajaknya gimana? Yang satu, misalkan ini PPH ini langsung aja, berarti ini langsung kita kalikan tarif pasal 17, yakni badan ya, jadi 11% langsung. Ini pajaknya. Oke. Sementara untuk yang B, ini kan karena omsetnya di antara 4,8 sampai dengan 50, kan harus pakai tarif pasal 31E ya. Pasal 31E berarti gimana caranya? Berarti tadi ya, fasilitas, non fasilitas. Oke, fasilitas itu
Ini 4,8 kita bagi dengan omsetnya, anggap aja langsung omset, kita kalikan laba bersih fiskal. Ini yang fasilitas. Yang non-fasilitas berarti sisanya. Ini, nah berarti PPh-nya ini kita kalikan 11%, ini yang 22%. PPh terutangnya berarti gini aja deh. Oke. Oke, ini adalah pajak terutang bagi PTB. Seperti ini pajaknya. Kemudian sementara untuk yang PTC, langsung aja berarti pasal 17-nya. Berarti ini langsung kita kalikan 22%. Jadi kurang lebih seperti ini ya, cara menghitung masing-masing kalau kita omsetnya beda-beda seperti itu. PTA, PTB, PTC. Satu lagi misalkan untuk yang UMKM gitu, katakanlah PTD, UMKM, ya ini langsung aja berarti. UMKM kan berarti di bawah 4,8 ya, misalkan omsetnya 3 miliar. Laba bersihnya misalkan ya nggak ngaruh sih sebenarnya. Ini katakanlah 300. Ini tidak ada. Ya tetap 300. Pajaknya gimana? Ya pajaknya apa namanya? Di sini pajaknya berapa ya? Berarti langsung kalikan 3 miliar ini kita kalikan 0,5%. Jadi kalau ini asumsi ada 3 perusahaan ya. Gitu. Oke, demikian itu untuk simulasi penghitungan PPh badan, penghitungan sekaligus pelaporannya ya. Seperti apa? Silakan ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada, mungkin untuk pertemuan hari ini kita bisa cukupkan. Kita akan lanjut lagi pertemuan berikutnya untuk membahas ISPT PPh pasal 21, ISPT PPh pasal 21. Kemudian nanti juga mungkin kita akan berikutnya kita akan membahas BUPOT, e-BUPOT unifikasi serta e-BUPOT 23 nanti. Gitu. Mungkin mungkin di hari Senin atau di hari Senin minggu nanti untuk jadwal pastinya nanti akan saya kabarkan lagi di grup ya Bapak Ibu ya. Gitu. Karena mungkin ada beberapa yang harus di-adjust lagi jadwalnya. Oke, sebelum saya tutup sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau selama 2 sesi ini ada yang kurang dalam penyampaian atau mungkin masih ada yang masih bingung, silakan nanti dilihat lagi rekamannya. Sudah tersedia di playlist Brevet angkatan kedua ini sebelum di pertemuan-pertemuan sebelumnya juga sudah tersedia sampai yang terakhir kemarin yang tentang biaya materai, jadi silakan dicek di sana. Dan saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi minggu ini ya, minggu ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terus selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita tidak sampai membatalkan. Ini udah
mulai kering. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.